Loadingnya lambat, aku belinya itu nggak sempat, nggak keluar-keluar. Ini nasi goreng kecap asin, tadinya sambal gorengnya, balado gorengnya aku nggak ke pasar. Ini kayak gini, aku nggak keluar kalau anakku liburan, aku bener-bener me time sama diri aku sendiri kayak gitu ya, daripada mikirin yang nggak perlu aku pikirin, susah amat hidup kayak gitu loh. Aku mau nyanyi Jangan Ingin Menang Sendiri. Ini aku sering dengerin banget. Dulu artis Safari, Selecta Pop, album minggu ini. Kenapa aku masih kecil suka banget. Gak ada lagu anak-anak ya. Ya bintang kecil gitu. Aku seneng banget. Pria jenaka aku suka. Aku sangat mengenang masa lalu aku dan bahagia banget kayak gitu. Mama bahagia banget. Kamu harus lebih dari Mama harusnya, tapi mama kalau kamu nggak bisa, aku udah biarin dia sama teman-teman aku ke ini, iya iya iya, sama teman-temannya mungkin lebih enjoy ya, pasti dia lebih enjoy kayak gitu aku. Sama orang tuanya juga enjoy, tapi nggak bisa, mama nggak bisa ngasih itu kayak gitu. Kamu silahkan kalau mama punya uang kasih kasih terus. Sama teman aku mah ke gunung kemana, oh iya iya nggak apa-apa, mama selalu oke kayak gitu. Mengingat aku dulu sangat bahagia banget kayak gitu di alam kayak gitu. Ku coba untuk selalu mengalah di depanmu. Pelacur gak mengalah. Sampai penyanyi itu aku katakan pelacur ya kayak gitu. Ada yang pelacur recehan. Aku tahu dikasih tahu temen aku kayak gitu. Pelacur tuh berkelas Mbak Lili. Ada yang kelasnya 50 ribuan sampai 5 juta. Opo? Terus kayak gitu aku udah mau nyanyi kayak gini aja. Kayak gitu. Aku ingin cinta ya, udah pernah aku ya. Gelas-gelas kaca juga. Aku sukanya ini kan ini kayaknya menikah sama petani ya. Willy Dosan itu aku suka banget, mirip mirip sahabat aku kayak sahabat aku, tetanggaku sebentar kok aku sahabatan sama dia itu. Kalau kecilnya aku nggak tahu dia itu di mana, aku nggak tahu maksudnya, aku nggak kenal soalnya aku kan TK nggak lulus ya. Ini efek aku TK nggak lulus di Barunawati, di pojokan gangku tuh dulu TK di situ. Aku sering lihat bapak aku kayak gitu di nungguin aku kayak gitu kan. Lah aku kuliah sekolah TK ditungguin, aku ya nangis ya bapak kayak gitu. Terus sama guruku ya disuruhan berapa bulan kayak gitu aku berhenti. Aku nggak senang kayak gitu sekolah TK disuruh gunting itu, menempel dan menggunting paling aku nggak suka. Mungkin sekarang kebalikannya ya, sekolahnya di alam kayak gitu. Aduh, bener-bener kalau dulu aku kayak alam kayak gini aku paling ya lulus. Dulu gak ada TK di desa aku, kayak sekarang sudah ada. Ngapain aku nggak ikut ngomong-ngomong apa-apa kok. Aku sedih kayak gitu loh. Aku gak bisa memberikan yang terbaik gara-gara aku gak bekerja gitu. Ya aku kalau ngandelin warisan sih bisa, sekedip mata aku bisa beli di Puri Surajaya itu. Kalau laku aku kan bisa hubungi, share di Facebook sebenarnya. Ku coba untuk selalu, ini kayak kedodoran aku sambil ngomong. Ulangi lagi. Kayak gitu lah kalau di situ di rekaman ya. Aku suka sih dari dulu pakai kayak gitu. Ya, biarkan aja aku kayak gitu. Gak tahu kok semuanya tahu kayak gitu. Aku gak mau paranormal, banyak ustadz banyak yang jadi paranormal kayak gitu loh. Dokter juga ada yang pintar agama kayak gitu loh. Iya teman aku ada loh, banyak teman aku itu. Yuni itu baik banget. Sebenarnya teman aku bimbingan baik-baik loh. Ku coba untuk selalu mengalah di depanmu. Aku mau suara yang aku kok. Bagus banget ini loh. Semua ku lakukan demi kebaikan kita. Gak enak ya, cerita belajar aku iki. Nginget-nginget. Tapi aku manusia, kadang tiada berdaya.
Semua itu ada batasnya. Mic-nya itu nggak bisa kalau ngadep situ. Habis kesabaranku menghadapi sifatmu, untuk yang sulit untuk kau rubah. Ini di luar negeri, Jerman ini kayaknya ada daun-daun merah. Jangan ingin marah sendiri. Jangan selalu menang sendiri. Setiap insan menyadari aku tak luput dari dosa. Setiap insan menyadari bagaimanakah diri kita. Aku mencoba introduksi kayak aku banyak dosa banget kayak gitu. Dosa aku karena nggak tahu itu, kayak puasa juga ya, lupa itu juga dimaklumi. Kok kalau lupa dimaklumi, tapi lupa terus-terusan ya nggak bisa kayak gitu loh. Direhab ya, rehabilitasi. Janda-janda itu ya dikaryakan ya. Kalau janda-janda yang masih muda itu pasti dikaryakan kayak gitu loh. Ku coba untuk selalu mengalah di depanmu. Aku tuh ngalah kok, gak mau aku jadi apa-apa itu. Semua aku lakukan demi kebaikan kita. Ya kalau nggak ACC dari Tuhan kayak gitu aku nggak bisa. Api aku manusia, kadang tiada berdaya. Semua itu ada batasnya. Ya kayak gitu ya, aku umur 50 ini karena aku uji nyali kayak gitu loh. Kalau udah 70 aku gak berani. Habis kesabaranku. Ya kalau aku lulusan Taruna ya, menghadapi sifatmu. SMA Taruna ada di tempat aku. Ulang sulit untuk kau rubah. SMA Taruna itu deket rumahku, tapi bapakku nggak masuk ke situ, langsung aja SMPK kan. Jangan ingin marah sendiri. Jangan selalu menang sendiri. Setiap insan menyadari aku tak luput dari dosa. Setiap insan menyadari bagaimanakah diri kita. Ya temen aku, soalnya aku deket mbak aku kan, sekolahan Katolik gitu kayak gitu. Ya, apalagi yang aku omongin ya. Udah kayak menteri-menteri janda. Temen aku tuh kalau guyon kayak gitu sih. Anak UPN tuh banyak parodinya kayak gitu loh. Tapi aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini aku ingin cinta yang nyata. Aku ingin cinta sejati. Kayak gitu loh, aku udah siapkan sarapan buat keluarga aku kayak gitu. Aku habis ini mumpung liburan aku bisa kayak gini. Mumpung apa? Maksud aku nggak akan selamanya kayak gini, gimana ya? Aku masih sedih.
Setiap kali ku memandangmu, seribu tanya di hatiku. Oh, dia nggak ada. Jangan menang sendiri, udah jangan tangan yang bicara. Ya ampun, ini kayaknya aku nggak suka banget suaranya kayak gitu loh. Kok terusan kayak gitu loh. Dia tuh tambah petang kelek kayak gitu loh, sombong kayak gitu ya. Kayak aku tuh nggak ada harganya kayak gitu. Dia bilang memenuhi ya, ya mungkin ridho suami ya. Dia udah bergerilya duluan, semua digrogotin saudara-saudara aku kayak gitu loh. Pelacurnya menang ya. Aku itu ya kasihan anak aku ya, sepasti itu. Sebenarnya aku kasihan banget sama anakku. Kau salah sebut namaku ya. Ya kayak gitu, tapi kamu mungkin lihat dari dari face-nya udah kayak pelacur aja kamu percaya kayak gitu. Kampungan banget kayak gitu aku. Aku makanya itu lebih baik di desa kayak gitu, tapi ya udahlah, nggak semuanya kayak pelacur kok di sini kayak gitu. Ini udah ya kayak gitu. Udah Betaria Sunata aku tahu banget ini, tapi aku nggak tahu sampai silsilahnya apa-apa, nggak tahu, nggak pernah diungkap tuh. Ya udahlah kayak gitu. Ya, kayak ih, nggak apa-apa, dari dulu diketahui kenapa PNS itu gajinya. Oh, aku kayak gini loh, kerjanya sesuai kerjanya mungkin ya. Kenapa apa, guru TK itu cuma kok 100 ya Bu, cuma 100. Iya, tapi Sejawa Timur itu udah otonomi daerah se Probolinggo kan ya banyak gitu. APBD-nya mungkin sedikit kayak gitu loh, aku bingung. Ada yang ngalami ya, ada tahu ya plus minus dari otonomi daerah tuh kayak gitu. Sebenarnya ada uang dari pusat, ada uang dari kayak gini, udah detail banget sih kayak gitu aku. Ya ampun, kayak gitu loh. Ada yang manfaatkan. Aku bukan cinta biasa, coba ya. Sedih aku. Aku harus ngereh-ngereh terus kayak gitu loh. Padahal aku bersama api kayak gitu loh kasarannya ya. Ya apinya kan, lihat-lihat api kompor apa kok, api korek api apa apinya lampu kayak gitu aja. Begitu banyaknya kisah, ada suka ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan beda, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Aku kalau pastikan di lapangan baik-baik saja. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin. Ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawabnya. Ya memang banyak ada janji terikat setia, masa merubah segala. Mungkin dia akan berlalu. Ku tak mau mereka tertawa, diriku hanya insan biasa, miliki naluri yang sama. Tak ingin berpaling, tak ingin berganti, jiwaku sering saja berkata, andai ku mampu ulang semula,
Ku pasti tiada yang curiga, kasihkan hadir, tiada terduga, hanya yakin menunggu jawabnya. Kayak badan pemeriksa keuangan kayak gitu ya. Itu ya, kalau dulu investasi, badan investasi negara tuh nggak ada ya. Zaman dulu masih perang, barusan perang, baru nyusun buku, baru nyusun rencana kayak gitu ya. Ya kalau dulu-dulunya yang bagus-bagus diambil kayak gitu ya. Badan pemeriksa keuangan itu KPK kan udah mungkin ditiadakan, mungkin kan udah lancar kayak gitu ya. Udah terdeteksi semuanya, RE selalu ngasih kwitansi misalkan yang kerja ya. Udah gak dihapus kayak gitu loh. Sekarang itu apa? Aku yang paling nggak tahu apa sih ini korup apa sih Pak ini? Bapak aku tuh kayak gitu, sedih aku. Bapak aku yang di benar di TV aja tuh sedih ya. Memang emang kayak gini loh contoh ya, contoh kasus tuh aku di sawah kayak gitu kerja kayak gitu. Tapi aku kasalannya sarjana atau SMA aja kayak bapak aku kan. Nonton TV anakku ki ya apa sekolah dolek kerja kayak ngene. Suami aku sampai bapak aku mungkin nggak mikir aku ya, mikir masa depan rumah tangga aku ya, udah ditolerir lah, nggak lama kaya nggak apa-apa, anakku nggak kerja nggak apa, terus ada kayak gini mungkin ditunjukin yang kayak gitu-gitu ya Allah. Bapakku nggak tahu, coba ditunjukin iya itu wong soge ku sak hektar katanya tak gaji bulanan ndian endi duwe ya. Nah kalau mungkin punya peternakan, punya perkebunan, sekali kalau pabrik udah pasti itu 1 bulanan kayak gitu loh. Aku tahu merasakan kayak gitu jadi guru udah bulanan kayak gitu ya. Dulu mungkin PNS dulu, guru dulu, terus kayak gitu tentara. Aduh aku malu sendiri. Aku sebenarnya rezeki itu pasti, makanya aku gaji itu nggak, jangan dibilang bukan rezeki loh ya. Semuanya itu dari hal-hal kecil kayak misalkan apa ya, contohnya semuanya ya, tapi mungkin dilihat dari kayak sabun aja, sabun ya. Misalnya pabrik sabun ya, ada yang 15.000 dari kecil-kecil tapi kan seluruh dunia yang pakai kayak gitu. Apalagi makanan ya, sangat-sangat. Ini renungan pagi aku tuh ya udahlah, aku vlog aja supaya ini kasusnya abadi, kisahnya abadi. Aku punya dokumentasi pribadi sendiri kayak gitu loh. Ya, ya udah. Kalau ada yang ya kayak gitu ya, mungkin ya sebaiknya kamu harusnya tahu dari awal sih. Masa dari wajahnya nggak kelihatan kalau dia pelacur kayak gitu loh. Coba tatap ini. Aku sama ibu aku tuh, adik aku dulu pernah kayak gitu. Adik aku tuh ada yang suka kayak gitu. Banyak sih adikku yang kirim surat kayak gitu. Dia selalu konsultasi aku kayak gitu. Terus akhirnya aku udah percaya, ya kamu cari aja yang lebih dari Cahyo kayak gitu kan. Terus aku, Bu, dia disukain sama, aku lapor ibu aku. Ibu adikku nggak ngomong kan kalau dia disukain orang beristri kayak gitu ke ibu aku yang lapor kayak gitu. Ibuku, Bu, dia loh Bu disukai sama orang beristri kayak gitu. Ibuku diem aja. Kamu kan sambil injek ibu aku kayak gitu kan, capek kayak gitu. Suka diinjek, dipijetin kayak gitu. Terus habis itu ibu aku bilangnya diem aja sih, anak ini nggak tahu apa ibu. Aku cuman nggak tanya. Kalau lihat sih aku ibuku perawan sih kayak gitu. Ibuku perawan kayak gitu, cuman ibuku itu kenapa nggak mau lagi ya kayak gitu. Jadi aku dapat orang kedua gitu kayak gitu. Dimarahin adikku, kan aku lapor kayak gitu ya. Dimarahin adikku, dimarahin, terus akhirnya dapat yang sekarang kayak gitu. Nggak tahu kayaknya Kapolda apa siapa kayak gitu loh pokoknya, tapi istri kedua kayak gitu loh. Adikku dimarahi kayak gitu ibuku, padahal aku pikir-pikir kayak gitu, ibuku kenapa sih kayak gitu. Kalau kamu kan masih muda, sarjana kayak gitu, udah ibu kulahin, yang sama-sama yang apa, nggak tahu lah. Ibuku udah bilang kriteria aku jadi jangan pacaran gitu aja. Berarti kan aku harusnya cari uang kayak gitu. Nanti baru cari uang, kamu terserah, biarkan laki-laki yang milih. Kalau nggak ada ya sendiri juga bahagia kayak gitu loh.
Aku banyak meratapi nasib aku. Aku banyak meratapi nasib aku. Aku pengen makan enak, jalan-jalan kayak itu, meskipun setahun sekali pas anakku liburan ya, meskipun deket-deket. Aku udah pernah semua ya. Kolam pancing aku udah pernah. Jadi aku kayak gitu ya, sangat menjaga karena aku merantau kayak gitu. Jadi kalau seandainya aku itu udah nggak punya hutang, aku pasti punya punya biaya darurat kayak gitu ya. Dana bukan biaya, dana darurat, biaya jalan-jalan kayak gitu yang aku ya kayak itu apa? Kalau Idul Adha aku nggak, soalnya kalau aku nggak terlalu arisan kayak gitu, aku nggak ikut kayak gitu. Kenapa aku nggak ikut ya, karena aku udah ada aku kalau kayak gitu ikut di desa aja. Kan di sini kaya-kaya kayaknya, tapi kok ikut arisan kayak gitu loh. Kok ikut arisan kayak gitu loh menurut aku loh. Kalau di desa sih aku mending bersama-sama, meskipun aku iurannya lebih besar, aku mending bareng-bareng sama teman-teman aku SD kayak gitu aja. Ya udah, aku nggak ya kayak gitulah. Sedih banget sih sebenarnya nggak ada ibu itu kayak gitu. Aku bukan nggak tahu cara arah pulang aku kayak gitu, bukan, aku jalani aja, yang penting aku setia kayak gitu loh. Bayangin, nggak setia tuh nggak enak kok, beneran. Aku tuh putus dulu kayak gitu, habis itu iya, aku putus dulu, selalu aku putusin dulu, baru aku bisa komitmen sama berikutnya kayak itu. Sampai kok sekarang apa ya? Karena aku udah terlanjur eh, berteman kayak gitu loh. Makanya kalau aku sudah steril kayak gitu, makanya aku steril steril. Aku mending nggak kenal sama sekali kayak gitu loh. Aku diajak apa, komitmen sama sahabat ya, apa ya, teman-teman baik kayak gitu yang aku bilang kayak gitu. Itu bapaknya gitu, bapaknya kan keturunan ningrat ya kayak gitu, mirip Pak 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 AHY, mirip banget kayak itu ada bapaknya loh, pakai brengkos kayak gitu, namanya Pak Sunario kan bapaknya. Itu keturunan kayak gitu. Ah udah kamu anu kayak gitu, kan ada saudaraku juga keturunan, aku nggak suka kayak gitu. Dia kebetulan dia kenal sama adik kelas. Dia ada hubungan sama adik kelas kayak gitu ya. Ya aku belak-belakan aja ya, biarin. Kayak gitu Arsunario itu kayaknya saudara. Bapak aku tuh lupa-lupa ya. Arsunario tuh Pak Nario. Sunario apa Sunario? Sunario sih teman bapak aku yang nyewa traktornya waktu di PT Aratek itu ya. Sih bukan. Sunyoto kayaknya. Sunyoto mungkin saudara ya. Bapaknya itu kan dinas di Sulawesi kayak gitu ya, dinas di Sulawesi. Terus habis itu ini bak belakang ya, ibuku tuh parah banget bu. Aku punya teman bu, eh, jaksa jaksa apa, jaksa gak iso ngadeg. Cek cek gak iso, ampun ibu aku itu ya ampun, cek cek gak iso. Ibu aku jahat banget ya itu loh ya. Ibuku di itu ya sekarang dihisap. Ibu aku apa sih, apa, dicegah iso. Ya udahlah, aku mantep banget putus kayak gitu, aku putusin aja. Ibuku udah kayak gitu marah-marah, aku putus sama dia kayak gitu. Terus teman aku tuh ada yang care banget kayak gitu, namanya rahasia ya. Tak balik-balik. Sudah ada yang tahu kok aku bagaimana menyimpan ya kayak gitu. Terus aku di kelas kan kayak gitu ya, biasanya kan ada temen ya yang perhatian banget, yang aku bilang satu perhatian aja aku seneng kayak gitu, bukan cinta loh ya, seneng banget. Oh kayaknya dia sama kayak aku, dititipin sama neneknya kayak itu, bersama-sama kayak gitu ya. Aku cuman pingin kalau ada apa-apa kayak belajar apa gitu kan enggak, tapi kenyataannya aku belajarnya sama teman-teman perempuan aku kayak gitu kan, nggak enak ya ke teman laki-laki kayak gitu, nggak enak banget. Cuma dia kok baik banget, aku kesana. Aku nggak niat kesana sih, aku mau ke mana ya, mau ke rumahnya Dewi apa kemana. Aku dikasih tahu itu loh dekatnya situ ya kayak gitu. Masa aku cinta cuma tak toleh kayak gitu. Oh ya itu rumahnya besar kayak itu, sama saudara-saudaranya apa kayak gitu. Terus ya itu ada yang perhatian sama aku kayak gitu. Terus akhirnya aku jadian kayak gitu, terus aku dikasih cincin kayak gitu. Aku nggak sampai nggak bilang ya cincinnya jangan
dijaga ya kayak gitu ya. Aku ambil aja. Terus bapak aku dikasih cincin sama teman aku kayak gitu ya. Aku sama bapak aku bilangnya aku dikasih ini. Setelah dikasih apa? Diliatin kan aku dikasih logo bapaknya kerja itu. Kok dikasih logo? Kok dikasih menghina banget kayak gitu loh. Padahal aku udah dikasih cincin. Gak tahu, gak tak kembaliin. Aku mana aku lupa kayak gitu. Kemana? Paling kak cincinnya sopo sih, masa kecil-kecil beli cincin sendiri di toko kayak gitu. Aku SMA kayak gitu ya. Ya udah kayak gitu aja. Setelah cincinnya yang itu bapakku ya memang punya punya hutang ya, namanya di bank kayak gitu ya. Ya biarin aja, mau dibayar kayak gitu. Bapakku gak enak. Ya gak usah lah, gak usah ibuku bilangnya jangan, kalau beda agama jangan kayak gitu, nanti bisa berubah kayak gitu. Kalau sudah berubah sakit kayak gitu, nanti ikut agamanya sendiri, kembali ke agamanya ya. Pertama kali aja awalnya menikah kayak gitu Islam, nanti masa sih, aku udah tahu, udah pengalaman, baliklah ya wes ya ibuku kayak ya wes, memang memang cinta tanpa restu katanya ibuku nggak enak. Ya udah, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Ya aku terus ngomong terus, bukan cinta biasa Erwin Gutawa. Aku suka orkestra kayak gitu, ada luar negeri ya Mozart. Aku memang kalah di modal mungkin ya. Aku udah boleh pakai bahasa Inggris, tapi aku udah les. Tetap aja kayak gitu. Ya udah lah, apa-apa. Nggak apa-apa, banyak jalan menuju Roma. Aku udah kenyang, udah jam seberapa ini aku udah makan 2 kali loh. Aku makan pecel, ada makan pecel kayak gado-gado ya, pecel kayak gado-gado kayak gitu. Aku maunya itu udah berhenti, udah masak nasi, udah bersih, agak sumer. Ada anak aku masih liburan, mas liburan kan nggak jalan-jalan ya dek ya, kayak nggak jalan-jalan kemana-mana. Biasanya aku dulu kalau kakaknya itu aku ajak berdua jalan, ya naik motor ke mana itu, ke Cito kayak gitu ya, jalan-jalan. Tapi aku ya berani, aku masih sekarang udah capek. Untungnya ada wifi ya, itu aku belikan aja dia beng beng. Aku belikan beng beng. Kayak gitu ya, kasihan. Dulu juga kayak gitu sih, ibu aku tuh juga meskipun aku di desa ya, jalan-jalannya ya ke THR kayak gitu, ke ya ke kebun binatang kayak gitu ya. Meskipun aku pernah juga bareng-bareng temen aku kayak gitu. Ini ada Oreo juga. Aduh, nggak ngantuk aku. Jam segini udah ngantuk, nggak ada kerjaan kayak gitu. Pikir bapak aku itu ya, wah, usaha ya, Cahyo punya modal, mungkin kamu nggak boleh kerja, dipikir disuruh usaha. Nggak ada. Ya aku udah bilang Cahyo, bapaknya nggak nanggung nasi ke anaknya pak. Bapak nggak percaya. Ya udah, aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa dengan rezeki, jodoh, maut, dan pasti itu Allah yang bagus banget. Aku suka sih ini, nggak ada orkestra ini. Biasanya ada juga sih. Biasanya ada. Tapi aku suka banget ini, nggak ada. Jadi aku kayak kehamil tuh ya, Mozart itu ya. Menurut aku kembalikan semuanya, aku kembalikan. Kayak dipinjemi aku tak kembalikan. Habis itu tangga aku dipinjemi tak kembalikan, sketsel untuk pembatas dinding aku kembalikan, semuanya yang bukan aku cuman pinjeman semua. Mobil aku dikasih, aku kembalikan semua kayak gitu loh. Aku benar-benar nggak mau diatur sama aku punya apa ya, track record sendiri kayak gitu. Jadinya aku nggak peduli aja. Sabda Alam ada himne guru nih, aku SMP kok taunya aku lupa. Aku diajak pulang, aku ditunggu, aku ya kayak gini ya udah tanggung sendiri-sendiri ya kayak gitu. Adik aku nggak mungkin lah jemput aku, kan enak sih uang 3 miliar ya, itu ambilan aja tak gitu kan. Kalau kamu saingan lebih Cahyo, ambil, gengsi aku lah gitu kan. Bener aku gengsi. PN aku minta 1 miliar gak dikasih-kasih. Aku minta 1 miliar tok loh.
Sekarang aku mau nyanyi apa, nyonya-nyonyi. Aku sebenarnya tinggal menikmati ya yang belum-belum aku lihat. Huju-huju tae kayak gitu, terus ya mualaf yang film pingin aku lihat itu ya, Lima Menara kayak gitu. Tapi aku di aku ini mau aku punya dua akun kayak gitu. Enggak perlu. Aku tuh sebenarnya itu ya, kenapa kamu nggak buat juga kayak gitu loh. Jadinya kan aku bisa kangen-kangenan sama teman aku kayak gitu. Mungkin teman aku masih dalam taraf eh, menata juga kayak gitu. Bagaimana aku nonton videonya Lili ini dengan penuh ketegaran. Gak apa-apa ya, aku ngisi waktu ini kayak gini. Aku suka lagu-lagu yang kayak gitu ya. Aku sakit. Aku 50 tahun tapi ya nggak tahu ya. Ya ini namanya channel family ya. Masa aku udah marah-marah, aku imbangi aja pakai nyanyi kayak gitu ya. Aku nggak tahu ya, dia itu dalam taraf dulu sekolahnya saingan. Sebenarnya enggak kan, aku juga nggak bertengkar banget ya, gara-gara nggak dikasih kue itu aku bertengkar kan. Aku udah lama sekali kayak gitu loh. Aku udah lama sekali apa janjian kayak gitu. Ayo Li, jam berapa kayak gitu. Iya ya, aku telat kan, rumahku di desa kayak gitu, jauh. Diantar bapak aku, udah Pak, nggak usah bapak nganter ke terminal, aku bareng teman aku kan, bareng teman aku kayak gitu. Aku naik apa ya, naik bis bisa langsung di sana. Nyabrang sebentar langsung bis bisa loh. Dulu itu dulu kayak gitu. Terus aku naik bis bareng, aku marahan di bis, aku marahan ya, cuman itu aja Pak suami kok sampai ke hati kayak gitu loh. Terus saya kayak gitu, terus lama-lama dia kemana tuh, lagi-lagi dia tuh kayak gitu. Aku ayo ke rumahnya Pak Jalil, sopir yang biasanya aku tumpangi tiap tiap minggu. Ke rumahnya Pak Jalil? Ya enggak lah, aku enggak mau, aku di desa aku udah punya. Aku udah punya. Kayak gitu, aku udah punya di desa. Kamu kenapa nggak pingin ke rumah aku sih kayak gitu, meskipun nggak ngapelin, paling nggak aku kan sedikit-sedikit tentang ke kamu kayak gitu ya. Aku bilang ke mbahnya dia, paling mbah kayak gitu, mana aku tak pernah mau. Tapi kalau disuruh jauh, rumahnya agak jauh, paling deket ya sekitar situ. Karena aku kecil ya kan dulu, kurus kayak gitu. Kalau diantarin biasanya tuh adik sepupu aku yang laki-laki ya nang bokoco, sing lanang ae sing nambah koco kayak gitu. Terus kalau bakasan itu aku masih mau dari belakang kayak gitu. Kalau aku misalkan apa kasih jenang kayak gitu. Ya udah, lama-lama nggak tahu aku tradisinya masih ada ndak. Ya coba aja tanya. Kamu nggak, paling nggak tahu, paling kalau ada steril paling deh iku. Makanya aku cerita kayak gini, jangan-jangan aku juga nggak ngerti dulu istri kedua, istri kestana, ibu sambung, ibu tiri kayak gitu. Soalnya ibuku ibu kandung rasa ibu tiri kayak gitu loh. Kerenge banget tuh, marah, suka marah kayak gitu. Ada temen cowok aku itu diusiri kayak gitu ibu aku. Kalau bapak aku sih nggak mesti nggak ada bapak aku kayak gitu loh. Heran aku. Bapak aku no problem banget. Sak karep wis gitu. Ibu aku yang menentukan siapa jodoh aku kayak gitu. Hmm, kalau dapat duda enggak lebih tua, aku selidikin dulu, ternyata duda. Enggak boleh. Untungnya ibuku gak tahu kalau duda, pengen dipikir tua. Jangan-jangan. Belum tahu kalau duda ya, kalau tahu duda. Kenalan di mana? Lah aku naik bis itu setiap minggu ya sama teman aku ya, sama aku panggilnya rahasia. Ada nama panggilan di rumah kayak gitu, ada yang Serani pokoknya. Terus tapi kok lingkungannya dia muslim, kok iso niku Kristen dhewe ya, supaya menanamkan kamu rasa rasa sakitnya suatu pengkhianatan itu kayak gitu. Makanya aku nggak boleh mentang-mentang juga minta cerai kayak gitu, nggak boleh mentang. Kasihan kalau dia nggak dapat gimana, aku dapat dia dapat misalnya anak kayak gitu loh. Kalau 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 menurut prediksi sih yang dapat itu Pak suami ya, karena
Karena artikelnya dia kan lumayan lah dapat bantu aku kayak gitu. Kayak gitu. Jadi jadinya aku ngos-ngosan, aku nyanyi aja ya supaya cinta ini tidak rumit. Cinta ini sederhana, terima aja aku kayak gitu. Mungkin masih 99 ya, belum 100 kayak gitu. Mungkin masih 100 belum 1000 kayak gitu. Kuat dah kayak gitu. Tega juga kayak gitu loh. Tega ndak kayak gitu loh. Nah, aku meskipun kayak gini tuh udah hatiku sih masih seteguh karang kayak gitu. Tapi rahimku kayaknya 50 tahun ya. Loh, jangan-jangan aku ini investasinya dari leher ke atas kayak gitu loh. Jadi aku mau nyanyi, aku bertahan kayak gitu. Semoga teman-teman SD aku bisa level kamu bisa sampai lulusan SMA aja. Ngerti kan masalah aku? Kalau kamu bisa nyanyi sarjana kayak aku nggak apa-apa. Udah terbukti kok TKI itu bisa kayak gitu loh. TKI itu bisa kayak gitu loh. Bisa. Ibuku udah tahu, Li, itu lulusan iya Bu, itu lulusan SMA. Udah punya rumah kayak hotel, iya Bu, kayak gitu. Li, itu ini udah punya mobil, iya Bu, iya Bu, iya Bu. Terus aku udah minta mobil sama, aku nggak pernah minta mobil ya, lupa aku minta mobil tuh, nggak pernah minta mobil. Aku udah dipinjemin ibu aku 20 juta untuk nyicil rumah ini, aku udah seneng kayak gitu. Aku minta mobil, enggak, aku nggak pernah minta mobil bapak aku dipinjemin tak kembaliin. Tak pikir dikasih. Tapi kan dikasih, kasihan banget. Enggak lah, enggak apa-apa. Kalau ada bis, pernah kayak gitu aku anter mobilnya kayak gitu. Enggak tahu ya, mogokan kan kayak gitu. Terus aku pulangnya naik bis. Oh ya, enggak apa-apa kayak gitu. Lihat aja nanti kayak gitu aku. Dendam sih, tapi katanya enggak boleh dendam. Enggak boleh dendam. Aku ini enggak buat-buat. Aku daripada nangis kayak gini loh. Sumu, nangis banget loh, sedih kayak itu loh. Aku sering dikatain kamu itu punya ijazah, badan sehat, gak mau kerja coba. Habis itu S1 loh ya. Badan tuh lengkap kayak gitu loh. Ibuku sih, bapak aku yang gak bolehin. Berubah-ubah sih bapak itu. Tadinya itu ya, kalau kamu dapat anaknya pejabat, kamu kerja, anaknya juga suaminya kerja kayak gitu, gajimu lumayan kayak gitu. Kenyataannya, oh pikir bapakku punya investasi kayak gitu, anakku mungkin dibuatin usaha kayak gitu. Soalnya aku kenapa nggak minta bapak aku ya, minta bapak aku ya, minta bapak aku. Adik aku masih 3, aku pindahan rumah, adik aku menikah, ibuku nggak sempat kan, aku juga cepat-cepat pulang kan, mau adik aku menikah kayak gitu kan, jadi aku pindahan kayak gitu ya, pak suami di sini kayak gitu, di sini aku seperlunya aja wes ya, aku wes aku tak rewangi ibu kayak gitu. Ibu mau beli sapi, Li, adikmu kalau nginep gimana kayak gitu. Itu 4 ya saudaranya, sibuk kayak gitu. Makanya aku mau apa lagi ya ini ya, ngapain lagi asah-asah kemampuan kayak gini ya. Aku masak bisa, aduh bisa, tinggal les sebenarnya. Tapi menurut aku yang penting kan taste, rasa itu. Bayang putih yang banyak, ibuku yang penting bawang putih sing akeh. Kecap Inggris juga ada kayak gitu. Gampang lah, yang penting kenyang. Suami juga selalu, dia nggak pernah sih nyanjung, tapi aku masih menurutnya aku masih dalam taraf sudah biasa memasak, bisa memasak, udah kayak gitu. Ya, aku nggak dibuat-buat ini ya. Anggap aja aku kan model aku SMA loh ya. SMA tuh kayak gitu, aku sukanya ngomong gue lu. Bapak aku di belakang ngomel, kan ada teman aku kayak gitu ya, perempuan, tanya PR aku kan sama-sama fisika ya, tanya PR. Gua belum selesai wi, ya, bapakku bilang, aku masuk ke belakang ambil buku. Kamu tuh ngomongnya gue lu kayak apa? Apa sih Pak? Bapak itu kok ngerti ya? Wes yo, Pak ngono. Terus habis itu aku ceritaku kok koncoku iki ya apa ngono lho. Keberatan gak sih kalau aku nyangkut-nyangkutin kamu kayak gitu? Seneng banget sih aku.
berteman sama dia, aku nggak pernah menyesal mengenal sama teman-teman aku kayak gitu. Apa ada enggak ya? Banyak kok yang kisahnya kayak gini juga banyak. Namanya SMA itu nostalgianya seru banget. Cuman aku nggak satu SMA kayak gitu. Temanku SMA itu pernah aku ngajak bimbingan. Semuanya yaitu di luar negeri. Kalau nggak di luar negeri, dia tuh nggak daftar UMPTN, langsung ke Petra, SCTS, Ubaya kayak gitu loh. Aku mau sekolah di Ubaya, teknik kimia juga, mau ambil teknik kimia, mehong juga. Daripada mehong-mehong samanya, aku mending sama Dewi psikolog kayak gitu. Aku nggak bohong, tapi melihat bapak aku, ibu aku kayak itu, ya udah aku milih yang teknik industri jurusan kimia. Tapi di UPN aja aku masih deket kayak, jadi aku say goodbye sama temanku Dewi, temanku Sri Petra arsitek, terus kayak gitu, terus sama 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 siapa lagi ya, SCTS, Billy itu kan sekolah teknik. Billy siapa? Billy Budiarto, dia itu wah pinter sumpah. Aku aku di UPN aja bareng Aili dari Besuki. Aku lupa loh udah gitu. Dia itu kan di depan sama aku. Al, kamu SMA mana? Padahal masih semester 1 kayak gitu ya. Ya SMA kah sama kamu. Oh iya, tak teblek kayak gitu ya. Dia aduh sakit nih. Kan Cina ya, putih kayak gitu, putih terus aduh sakit, dia nggak tahan sakit, nggak kayak aku ya. Kebal kan. Aduh sakit, maaf ya kayak gitu. Teman aku tuh ya kayak gitu. Ya udah selesai, nggak ada apa-apa. Aku tetap, tapi aku nggak bisa belajar bersama-sama dia lagi. Dulu belajar kelompok aku sama dia, tapi soalnya kakaknya di ITN tuh juara wisudan terbaik kayaknya, kumlot di teknik kimia juga apa teknik industri kayak gitu loh. Pinter-pinter lah sahabat aku. Kayak gitu ya, aku sama teman aku itu, aku mau pindah kos untuk ngikutin supaya teman penelitian sama teman tugas akhir tuh sama, seterusnya tuh sama kayak gitu loh. Aku pindah kos kamu ya. Oh iya, iya pindah. Ya, terus habis itu aku kan di angkatan udara ya, habis gitu di TNI angkatan laut, angkatan udara ini Pertamina. Bapaknya Pertamina. Terus baru aku mau pindah di kosmu ya supaya belajarnya mudah. Ya li, ya li. Terus habis itu aku tapi izin dulu kayak gitu, ngomong dulu. Aku ke sana kan ke Rungkut kayak gitu. Pak Lili namanya. Pak Lili namanya. Habis itu aku ngomong, anu apa? Iya nanti kalau kalau anu apa? Pokoknya aku lupa, gak kayaknya ada yang udah ada yang mau kayak gitu, udah ada yang em, Pak D-nya yang punya apa kayaknya gitu ya. Pak D-nya yang punya atau siapa gitu. Pokoknya masih saudara kayak gitu. Oh, masih ada yang udah ngejob apa gimana? Oh ya wes, Kak Povin. Aku sama temen aku itu udah nggak jadi ya wes. Aku tetap aja di situ. Berarti aku yang ganti kamu. Aku ganti teman aja ya, aku ganti tugas akhirnya aku sama teman yang lain kayak gitu, soalnya aku pingin cepet-cepet selesai kayak gitu, aku pingin ngerasain kerja kayak gitu, soalnya pak suami itu nggak bolehin aku ya, jadi aku ya udah, ceritanya itu bukan aku cari jodoh ya, aku cuman sekalian nemeni dia kalau lulus, padahal dia itu katanya inilah aduh, kerja dia kerja sama temennya kayak gitu ya. Entry data yo wis, entry data lumayan lah kalau dapat kayak gitu. Lumayan kalau aku namanya juga nama dia juga ngelarang-larang sekolah kayak gitu, kuliah ngelarang kerja ya gitu, terus akhirnya aku sama sama sahabat aku lagi ya, temen tugas akhir aku kayak gitu, selesai selesai sampai aku lulus duluan 4 tahun 8 bulan daripada teman-teman aku yang Jawa. Aku levelnya teman-teman aku Cina itu udah banyak yang masalahnya aku lupa yang kumlot siapa. Aku cuman memuaskan aja 2,909 kayak gitu. Eh, aku tuh agama tuh, tapi itu sebenarnya itu nilainya kejujuran kok. Aku nilai kejujuran kalau bener-bener aku, soalnya itu aku udah di mindset gak boleh
kerja kayak gitu. Buat apa nilai bagus-bagus kayak gitu loh. Oh ya tuh aku agama dapat C kayak gitu. Terus aku baca dari kamu apa aku kayak gitu kan jadi menteri. Enggak, aku enggak mau jadi menghayal kayak gini. Dia tuh aku jadi penghayal, ratu penghayal kayak gini aku males. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku kan namanya guyon kan cowokku sih menteri janda kayak gitu. Pemberdayaan janda-janda. Aduh, aku sampai bingung. Oh ya, mamanya kan Pertamina ya. Papahnya aku lupa kayak pokoknya cantik kayak gitu, mamanya cantik banget. Aku yang tahu papanya, mamanya cantik banget kayak gitu. Pertamina kayaknya, bapaknya Pertamina, terus itu Pak D-nya kayak gitu loh. Rumah kosan itu, rumah kosnya itu kayak gitu. Lah kalau aku ikutin ya dia kaya kan, aku masih masih sampai sampai sekolah S3 nggak masalah menurut aku kayak gitu. Tapi kalau aku pengen cepet-cepet selesai supaya ibu aku ini apa ya, aku bisa mikirin dia, kamu kok nggak selesai-selesai sih lulusnya kayak gitu aku. Nggak tahu nunggu apa. Aku entry data kan, entry data. Aku baru ingat entry data. Sebenarnya aku entry data ngelinting rokok ya, Mbak apa ngelinting rokok. Koncoku SD ngelinting rokok. Pak Lekku bilang, "Li ada lowongan ngelinting rokok. SMP bisa masuk ngelinting rokok di." Iya iya, lumayan saya kerja kan udah. Malah teman aku yang lulusan SD itu bisa masuk jadi linting rokok, ngelinting rokok kayak gitu. Kan tenang ya, yang penting tangannya cepet kayak gitu, tangannya cepet kayak gitu. Udah, apa ini judulnya? Ya semoga kisahnya tidak terulang kalau memang aku rezeki nggak akan kemana kayak gitu loh. Bahkan aku dapat sahabatnya dia kayak gitu. Kebalik dia sahabatnya aku kayak gitu, sahabatku tetanggaku nggak mungkin lah jadi cinta kayak gitu. Aku lihat istrinya juga ibuku yang bilang juga kayak gitu, tapi terjadi beneran kayak gitu loh. Nggak bisa kalau kamu sudah apa, kalau biasanya aku ceritanya di aku itu ya, kalau biasanya tuh kalau anak kuliahan dapatnya ya anak kuliahan kayak gitu. Biasanya kalau kamu dapatnya pasti kerja ya di kerjaan. Kalau kamu dapatnya eh sekolahnya kedokteran ya kamunya dapatnya dokter kayak gitu. Aku mau bayar dokter kayak gitu. Weh, enggak lah Bu, kalau aku harus memilih jodoh dokter sampai kayak ini aku nggak mampu, aku takut lihat darah, aku takut kayak gitu. Aku lihat darah takut, aku lihat hantu takut, tapi kalau nonton aku sih masih berani ya. Paling butuh recovery-nya itu 3 bulan atau sampai setengah tahun aku kalau nonton Scream. Aku takut juga Scream, tahu kan Scream kayak gitu. Waduh. Scream aku yang Cliffhanger itu, Independence Day itu aja aku yang nonton. Kadang aku nggak nonton itunya ya ceritanya, tapi seru kayak kalau diulang-ulang baru aku ngerti maksudnya mungkin. Tapi aku seru. Independence Day itu kan kok tornado kayak gitu ya. Kalau Cliffhanger itu aku nggak ngerti ceritanya. Itu aku diajak nonton di 21 Surabaya deketnya Gubernuran kayak gitu. Aku diajak, ayo Dek nonton. Ya Mas, ya nggak apa-apa. Namanya juga ngakuan, pengakuan dosa. Nggak ngapa-ngapain kok dosa kayak gitu. Nggak pernah diajak ya. Aku sama Pak suami malah nggak pernah diajak nonton kayak gitu. Aku nonton kan sama sama nggak taunya duda. Nggak mau aku lah. Aku untung lah nggak kebujuk kayak gitu lah. Tuhan Maha mengetahui dari apa yang tidak aku ketahui. Lah, sekarang tunggu apa lagi, mau nyanyi lagi? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Aku bertahan. Aku suka Rio Febrian. Ini kayak temen aku sih. Yogi Kurniawan itu kan gak tahu ya di Gresik. Temen aku banyak di Gresik. Gi kayak ada suaranya sih. Ini Sony Music Entertainment. Pada capek aku nyanyinya. Aku capek.
Marcel firasat. Bukan untukku aja coba ya. Bukan untukku. Aplikasi kredit bca.com, naikkan limit dan dapatkan banyak benefit. Iya, aku gini ini lumayan banget ya. Ini kayak gitu anak-anak SMA, lulusan SMA kayak gitu, bahkan lulusan kayaknya kalau Steve kayaknya belum ya. Lulusan SMA yang nggak dapat kerja karena jauhnya transportasi dari pabrik ke rumah kayak gitu ya. Jadinya mahal kan transportasinya. Kalau sekarang udah naik motor kayak gitu, apa belum ada pabrik juga kayak itu. Soalnya banyak di tempat aku tuh lulusan PGA. Apa itu PGA? SMA, SPG. SPG lulus jurusan agama kayak gitu. Bu, itu kenapa sih, Bu? Pantal pinter kayak aku mikir-mikir sendiri kayak gitu. Mungkin transportasinya gaji guru berapa kayak gitu. Ada sih beberapa yang tetap ngajar ada. Nggak tahu ya dua itu yang lulusan mungkin transportasinya berapa ya, kasihan juga ya kalau apa nilainya kayak gitu. Lulusan PGA ya, PGA tuh lulusan agama, SPG lulusan agama kayak gitu. Nggak, SPG kan lumayan sih zaman dulu ya. Nggak kerja ya, di sawah aja, kembali ke sawah itu mungkin ya karena nggak tahu sekarang ya bisa optimal mungkin kan udah ditelusuri dideteksi kayak gini ya. Siapa sih yang nggak tahu ngepoh kayak gitu ya, korban perasaan muncul terus. Siapa, siapa. Makanya bapak tuh suka beli anggur daripada mangga, soalnya pohon mangganya sudah banyak. Aku tuh kalau kalau pulang itu ya kayak gitu. Kalau paling berani ya ke mbak aku kayak gitu. Kalau di rumah aku udah habis di bawah kolong kayak gitu, aku ke rumah mbak aku cari-cari kayak gitu, cari-cari apa mangga yang mateng. Kayak kadang-kadang mbak aku nyisain ini loh mateng dari pohon. Kamu manis kayak gitu. Mbakku yang perempuan kayak gitu. Mbak aku yang laki-laki itu mesti tanya, mobilmu mana? Sarjana kok belum punya mobil. Ada lucu sih mbakku tuh kayak gitu loh. Mobilmu kok paling jelek kayak gitu. Nggak tahu ya kalau mbakku masih ada sekarang itu, kayak nggak tahu aku. Tapi mbakku nggak boleh duluin mobil daripada mbakku IPS banget loh. Padahal gak iso moco. Bisa bahasa bahasa Arab bisa, tapi kalau baca tulisan tuh kayaknya nggak bisa bahasa Arab duluan. Aku mana sih mamaku soalnya di sana ada loh yang belum lahir udah dibelikan mobil, ada. Sana aku agak-agak ngartis gitu loh. Makanya aku jangan itu ya, jangan jangan apa ya? Jangan memandang sebelah mata anak desa kayak gitu loh. Sebelum lahir itu udah dibelikan mobil, parkir terus di itunya apa Starlet, zaman dulu Starlet plat putih merah gitu ya. Mbakku, jangan, kalau kamu jangan gitu. Nanti aja kalau kuliah dulu buat biaya dulu sawahnya kayak gitu. Saudaranya banyak ya. Saudaranya banyak kayak gitu. Gak tau lah, adekku tuh dulu gak ada yang naik mobil, cuman adekku yang terakhir ini. Ya beruntung kamu mujur kayak gitu aku ya. Aku gak iri, biarin aja udah masanya kayak gitu. Mau dia bawa mobil, mau dia ganti bannya pendek, panjang, pendek. Tapi ibu, aku kalau udah ya aku biarin ya, ada ibu ya aku kasih tahu juga. Kadang ibuku kan ngomong, enggak ibuku nggak terlalu apa ya, cuman ngomong kayak gitu aja. Yo arek enom Bu, aku bilang kayak gitu. Ya, ya enggak, tapi ibu aku ya sayang lah sama anaknya, sama anaknya. Tapi setelah ada ibu tak marahin kayak gitu. Sekarang terserah kamu, Mbak Lili nggak mau ngurusin kamu naikin nurunin ban mobil, piring sampai ngejlok aku gak ngurus ya. Tapi kono aku diboikot loh, mana guru aku kan lumayan, aku dikasih cuman 100 gara-gara ibuku. Terus gak apa-apa lah, dia dapat 3 miliar, adikku dapat 5 miliar. Adikku yang laki-laki dapat dari aku tuh ya, warisanku lah ya. Adikku dapat 450-an apa, dipinjem adik aku 100, dikasihkan masih ada 100 loh uangku di adikku kayak gitu. Dia dapat 350 dari aku loh, dari warisan bapak aku. Jadi aku dia punya hutang 100, uangku 100 kayak itu, tapi masih belum punya kayaknya mau bayar.
Nggak bisa kalau aku itu ya kalau dia ke sini ya hutangnya tetap bayar kayak gitu. Aku nggak ya apa nggak bisa aku nggak ngasilin kayak gini loh. Agak santai aja. Aku pasti kalau barang siapa yang memudahkan saudaranya sendiri kayak gitu, urusannya akan dipermudah kayak gitu loh. Jadi aku mungkin adikku bener-bener gak ada. Kalau dia ada ya pasti ada ya gitu. Tapi kalau dia memang ada gak mau bayar, ya udah. Aku juga bulet. Aku punya utang sama temennya Pak suami itu ya. Aku yang utang sebenarnya Pak suami sendiri ya. Tinggal itu saja temennya satu-satunya teman yang belum aku bayar itu kayak gitu. Bunganya udah aku bayar, tinggal ya aku lucu kalau bapak bapak kayak gitu open aja kayak gitu. Ya udahlah mungkin adikku juga punya kebutuhan lain kayak gitu kan, adik anaknya perempuan semua kayak gitu loh, semuanya perempuan gaya sombong. Aku gini, ya Allah ibu aku ini benar-benar aku beratap pingin ada ibu aku, biasanya ibu aku penengahnya kayak gitu kan, biasanya ibu aku mbakmu misalnya tuh bapak aku kayak gitu, ilingi dulurmu ya. Jadi ilingi dulur wedokmu kayak gitu bapak aku. Tapi kayaknya aku disuruh pulang gulundungan ya nggak mungkin lah, aku pulang ya mesti sama anak-anak aku kayak gitu. Ini masalah keluarga aku open karena aku alhamdulillah ya, aku masih bisa naik motor, aku bisa sama anakku kayak gitu. Kalau motor tuh ke pasar aku nggak ngeluh kayak gitu loh. Beberapa kali aku bisa bikin vlog kayak gitu, bisa bekerja dan tidak capek. Sebenarnya ini aku nggak ada pamrih sih, tapi karena kok diboikot semuanya kayak gitu loh. 3 miliar ambil aja kalau udah laku kayaknya apa ada kuburan. Udah pinter kan, sana orang pinter kan, pinter bujui orang. Kayak gitu aja ya, nggak apa-apa, aku nggak makanya aku mending kewalat aja kayak gini, aku ditekan-tekan sama untuk menghasilkan uang kayak gitu ya. Aku ini cerita aja supaya tidak, kalau gibah ya gibah, kalau gibah terserah kayak gitu. Hibah, kalau hibah ya langsung kayak gitu kan. Berhubung itu warisan kayak gitu, ibu aku udah pasti ibu guruku udah bilang kamu kayak ibu kamu kayak gitu. Mungkin ya kalau urusan mati hidup terserah aku ya. Tapi kalau kayaknya ya karena aku anak pertama, Pak suami anak pertama, berat banget kayak gitu loh. Pernah Pak suami minta apa kayak gitu, warisannya juga marah-marah. Ya kamu mintanya marah-marah ya nggak dapat lah kayak gitu aku. Ya sing tenang aja, sing temenan pisan nek katanya jaluk temenan, langsung jual aja. Kenangannya tuh sampai mulai tahun berapa sih kenangannya tak gitu kan. Mulai kamu kuliah kan? Kayak gitu. Kan rumah baru itu kan, bukan rumah babon itu. Kayak gitu aku kalau marah itu. Namanya juga kayak gitu loh. Orang punya warisan tuh sebenarnya sombong loh. Ya dipercaya sih, nggak dipercaya gimana. Wan suaminya juga punya warisan kayak gitu loh. Nah, Pak suamiku kan nggak punya ya, jadinya ya udah aku gundulan kayak itu. Cuma 100 juta itu dapatnya. Tapi itu banyak loh, banyak kisah-kisah orang sukses itu warisannya diboikot kayak gitu loh. Tapi aku juga nggak mau juga, aku makanya gak usah sukses nih gak. Iya aku nunggu nyanyi wis seneng kayak mangan enak-enak aku loh. Deloken manganku iku lho, ndak duwe dhuwit karo utang. Urusan warisane males aku, itu bagus banget tuh. Lumayan loh kalau ada lagunya ini. Michael Turax, aku suka sih ini, suka banget, suka. Ini titip rindu untuk ayah, bagus juga, bukan karena cinta, bagus. Aku capek tapi capek loh
Ngomong ini dia capek, tapi aku belum sukses, aku udah berani ngomong itu sesuatu yang sangat 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 aku nggak ngerti kayak gitu loh. Jengkel aku kayak gitu loh. Ya nggak apa-apa kayak gitu, kayak Pak SBY itu hebat ya, rumahnya belum diperbaiki. Memang udah bikin istananya karena presiden ya. Nggak tahu zaman dulunya paling ya diboikot sampai jadi kayak gitu ya, diboikot karena Pak SBY Taruna. Jadi kan aku tahu soalnya wali kota Probolinggo dulu, Pak D-nya sahabat aku, setahu aku loh ya. Pak D-ku jadi wali kota, yaitu Mas mau kerja di mana? Di PDAM. Pak D-ku itu anu li, ya nggak KKN lah, di tes mon Pak, apa ya, kan biasa SMA itu lebih mudah loh sebenarnya. Nanti kenaikan gajinya bisa sekolah lagi kayak gitu loh. Pak Diku tuh wali kota kayak gitu. Oh ya, aku biasa dan seterusnya aku digituin papaku direktur kayak gitu. Oh, tuh, ya kalau karena kamu butuh uang apa? Kok gak mau diajak nginep kayak gitu. Kamu butuh uang tak? Kok pulang? Kamu nginep di rumahku ya nggak bisa kok, pulang. Aku pulang kayak gitu. Kenapa sih kamu pulang? Butuh uang tak? Aku ada kayak gitu. Enggak kayak gitu. Kayak gitu loh aku sampai segitunya. Sahabat aku kayak gitu banyak yang iming-iming uang, perempuan lah. Perempuan, laki-laki aku enggak. Itu kalau laki-laki bapak enggak ada. Perempuan biasanya tuh perempuan, banyak temanku tuh. Udah kayak gitu aja. Sedih sih tapi aku seneng, gak apa-apa ya, nggak usah nangis kayak gitu. Aku suka temen aku itu nggak punya bapak kayak gitu, aku sedih banget. Banyak yang aku meninggal ya, kok masih muda meninggal bapak. Aku nggak pernah aku kepikir ditinggal bapak aku. Tak kirain bapak aku hidup selamanya. Ya sudahlah, sampai berapa tahun ya bapakku nggak ada ya, yang penting aku udah lulus. Ya udahlah, sekarang aku pasrahkan hidup ini sama pak suami aku gitu. Jangan rebut suamiku. Ada lah, cari yuk lagunya. Cari yuk lagunya. Jangan rebut suamiku. Kalau lonteku tadi udah aku dengerin, aku dengerin, aku baca-baca, aku nggak akan bisa lonteku. Apa ini lonteku? Aku nggak tahu. Aku baru tahu dari sini loh lonteku. Kalau aku dari pelacur, ibu aku ibuku juga kaget. Kamu kok tahu pelacur dari mana? Kayak gitu. Enggak. Ya wes ya. Ya kayak gitulah. Ini untuk kalau ini 18 tahun ke atas kayak gitu. Aku mau nyanyi yang mana ya? Aku bertahan apa? Jangan rebut suamiku, jangan kau pisahkan aku. Aku coba ini, katanya mbakku ini lagunya Lili ini bisa. Aku soalnya mbakku bukan aku apa? Aku posesif orangnya kayak gitu. Adikku nggak boleh pinjam motor aku. Itu sepeda motor aku jangan dipakai kemana-mana, aku mau les kayak gitu. Jangan jangan rebut suamiku. Ini untuk suami yang bertahan demi 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 anaknya ya kayak gitu. Kalau aku nggak bisa nyalahin kalau istri suami kalau masa lalunya kayak apa, aku kan nggak tahu, masa ikut-ikut. Menurut aku sih baik-baik saja, nggak ada itu, fitnah banget. Fitnah paling ampuh untuk menggagalkan semuanya kayak gitu sih. Aku saat berdua, waktu seakan enggan bicara. Aku nonton filmnya tapi belajar juga kan. Sejuta rasa, lupa ceritanya, yang membuat aku terlena. Kini kau datang, bak sosok peri yang bijaksana. Tapi nggak ada, coba aja ceritain semua keluarganya. Tahu mau? Tapi ku tahu
Kau hadir untuk menggodanya. Wah. Jangan rebut suamiku, jangan kau belah cintaku, bagaimanapun dia milikku. Lost po. Coba, jangan rebut suamiku, jangan kau pisahkan aku, ku mohon kembalikan cintaku. Ini kalau ada kayak gini enak. Sampai hatimu kau rajut cinta di hadapanku. Ini aku karena sering nonton Idol. Idol macam-macam lah. Semuanya tak tonton. Mamma Mia, kini ku malu untuk memohon kepadamu. Wah, coba aku nanti yang ada itunya ya. Jangan rebut suamiku, jangan kau belah cintaku, bagaimanapun dia milikku. Kayak iso. Ada kok. Jangan rebut suamiku, jangan kau pisahkan aku, ku mohon kembalikan cintaku. Aku nggak goda loh, bener-bener efektif banget ini kalau misalkan kayak gitu kan ada kirim VT-nya, aku siapa kayak gitu ya. Kalau memang mau online kayak gitu, ngantrinya tuh ya, aku lihat itu gila kalau nggak punya uang ke Jakarta kayak gitu. Tapi kadang-kadang jurinya juga yang ke daerah-daerah paling ya ke kota kayak Surabaya, Bandung, Medan kayak gitu. Tapi ya sama aja ya kalau dari Probolinggo ke Surabaya kayak gitu loh. Butuh kayak gitu loh. Kok aku goda ya. Bagus ini. Tapi kok nggak ada ya yang saya kasih musik sedikit. Aku kalau ada bikin kalau di studio itu kayaknya nggak tahu aku cara belajar anunya kayak gitu loh. Aku suka karena anak-anak sekarang itu nggak tahu ada sayang, ada sinetronnya tuh. Posesif itu ada ya kayak gini nih, jangan rebut suamiku, kayak aku kayak gini posesif sebenarnya gitu loh. Jangan rebut suamiku, jangan kau belah cintaku, bagaimanapun dia milikku. Jangan rebut suamiku, jangan kau pisahkan aku, ku mohon kembalikan, ku mohon kembalilah. Ya kayak gitu. Aku kayaknya sama adikku ditunggu kayak itu, sama keluarga aku ditunggu daripada kayak gini ya. Mana temanmu UPN, mana temanmu kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, aku melakukan ini sukarela kayak gitu. Kayak guruku aja sukarela. Ibu guruku ada yo namanya sukarela, Ibu Sukarela. Bu Sukaria panggil. Bu Sukaria. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Alah, aku udah tahu kok. Jangan rebut suamiku, sama wanita pilihan aku juga suka. Simponi Dua Hati. Ini banyak, kalau banyak kayak gini aku aku harus kayaknya terserah aja nanti dipisahnya di mana, aku kasih bayaran dulu. Maksudnya aku nonton video dulu. Semua. Coba nanti aku lihat aja, semakin panjang kan satunya kadang panjang, satunya pendek kayak gitu. Kalau ini kan semakin lama belahnya tuh bisa sama-sama kayak gitu loh. Terpotong kayak itu. Ini kan bukan khusus YouTuber ya. Ada kok HP mahal katanya. Katanya terus. Dia lupa. Aku gak tahu. Aku tahu. Wajah Kekasih ini bagus juga sih, sutradara. Sumuk banget. Mana yang mau tak baca ya? Ini judulnya apa ini? Ini kan dapat
eh aku tahu dapat sultan kayaknya. Wajah kekasih coba aja. Aku gak bisa, ibu aku gak bolehin. Ya makanya aku kayak kalau sudah dapat ya, kecuali ibu aku yang jodohin. Aku takut juga kalau ada ibuku pulang, pikirku nanti disuruh nikah, pastilah mana ada, pasti suruh lah kalau 50 tahun ibuku yang nggak ada. Ku menyaksikan dedaun kekeringan gugur ke bumi gersang tiada penghuni, tiada mentari awan kesuraman, bagaikan waktu yang terhenti. Ku menyaksikan seraut wajah cinta yang kehampaan tiada lagi bermaya. Kini kehilangan sebuah harapan, bagaikan cinta yang terkubur. Adakah mungkin untukku menghindari gurisan kasih luka di hati? Jiwaku resah, apakah kesudahan, kecewa ataupun bahagia? Ku yakinkan diri demi rinduku, penawar hanya dari wajah kekasih. Walaupun rintangan datang menduga, ku tempuhinya karena cinta membara. Mimpi yang terindah jelmalah dalam nyata, wajah-wajah kekasih. Aku suka Siti Nurhaliza dari Malaysia ya. Sinaran aku juga ya. Anyer Jakarta tuh siapa tuh? Sopo yo Sinaran, aduh lali aku. Cantik juga, masih muda, sopo sih lali aku. Aku mau Sinaran siapa sih? Aku cari ya. Aku suka sopo sih jeneng. Aku suka banget Eksis, aku suka, tapi aku gak hafal semuanya. Sinaran itu masih muda kok, masih cantik. Orang cantik tuh awet muda kayak gitu loh. Orang cantik awet muda salah. Orang banyak uang. Beneran. Kan bahagia terus bawaannya. Makanya aku cari yang hemat aja. Maksudnya aku nyanyi-nyanyi dengan 317 pakai wifi. Aku udah mikirin yang nggak perlu aku pikirin kayak itu, mencari alasan. Ini ada musisi, aku bedanya nggak tahu, musisi, komposer, pencipta aku tahu ya, musisi, komposer. Musisi itu yang ngatur not ya, yo. Komposer yang ngatur alat musik, aku bingung sih. Oke, kok banyak sih. Ada vokal ya wis. Sumuk banget. Sumuk sedang sih. Banyak sih, 1 jam aku bisa kayak gini ya. Kadang-kadang ikhlasnya hati seringkali disalah arti. Tulusnya cinta tak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku mengalah, ku bersabar. Anakku gak mau. Bila
Berpaling muka bila saling bertatap muka, seolah kita tiada pernah saling mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena pastikan terpana, bujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harta. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku, tetapi bagi diriku suatu ketenangan adanya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Udah punya uang belum? Enak lu kayak gak ngelem aku. Aku berteman aja kak gitu. Kalau nggak mau, aku nggak mau neraktir lagi kayak itu ya. Aku mau ditraktir aja. Terasa jauh diriku ini dengan dosa, aku tinggalkan walau tanpa kerelaan. Yang nyata kau tidak merubah. Mosok wis aja dek serem lho, mosok pancen. Berarti gara-gara kamu lagi kumpul lagi kayak gitu loh. Mosok aku ngene awas playboy kabel berlanjut. Awas yo, awas pokoknya wes. Terima keadaan ini kayak gini ya. Guyon terserah ya kalau hasratmu tidak tersalurkan. Aku ada kipas angin. Aku perempuan kayak gitu. Bila saling bertatap mata, seolah kita tiada pernah saling menyinta. Masa sih katanya kayak gitu? Aku mau bikin standar kayak gitu, standar bagaimana istri bahagia kayak gitu. Kalau dengan maksudnya suami miskin kayak gitu. Kalau di desa aku sih alamnya sangat merayu banget kayak gitu loh sebenarnya kayak gitu loh. Tapi nggak ada yang mau dulu sama aku. Ayo. Ada yang mau anak Pak Haji yo. Anak Pak Haji juga. Aku tuh bertengkar terus sih sama, sebenarnya banyak sih yang bertengkar. Kayak gini aku mau aku sinaran. Aku mau pingin inget itu ya kayak gitu. Itu kok ada di laut ya, coba aku cari sinaran. Aku aduh ini kayaknya harus di itu ini. Kasihan aku teman aku ya, mulai serius ya. Jangan lihat Sheila Majid, jangan dilihat dari vlog aku yang selengean kayak gitu tuh. Belajarnya aku dulu getul loh kayak gitu. Kalau cari jodoh aja aku gampang kayak gitu. Aku udah dapet cahyo duluan tuh soalnya. Kalau misalkan aku nggak dapet cahyo, aku dapet siapa ya? Mungkin Menwa. Mungkin gak guyon. Sinaran lirik. Aku suka banget Sheila Majid. Banyak jago. Aku yang paling aku tahu sinaran. Na 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 na. Kok jadi kayak gini? Na 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 na. Semua jadi satu. Ya nggak apa-apa ya. Aransemennya harus beda-beda kayak gitu. Beda-beda dikit nggak apa-apa kayaknya di ACC kayak gitu ya. Di taman yang indah, sungguh riangnya di hatiku. Imaniar aku juga suka. Karena kini kita berjaya,
cintaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau berjaya telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai mahligai indah yang tumbuh di muka bumi. Kok dunia sih. Ikatan telah dijalinkan, hatiku. Aku suka Sally Majid antara Anyer dan Jakarta. Aku juga suka antara Anyer dan Jakarta. Aku suka Sinaran juga suka. Kayaknya yang paling aku tahu itu Eksis, Debu, apa tuh banyak itu ya Allah. Aku mau lihat sekali ini aja ya, ini hampir 1 jam kayak gini aku. Tadinya baterai aku habis. Antara Anyer dan Jakarta. Bersilir ke pantai, disambut alunan, nyiur melambai, rembulan megah di atas mahligai, tersenyum melihat kita berdua, angin membawa lagu cinta, sejuta bintang bermain mata, seakan rela dua insan di dalam skeno. Sekali gue suka itu. Antara Anyer dan Jakarta kita jatuh cinta. Antara Anyer dan Jakarta kisah cinta 3 malam kan ku ingat selamanya. Antara Anyer dan Jakarta. Kini seakan mimpi yang buruk ku alami setiap hari. Cinta yang sudah tiada lagi, tinggal memori membawa kembali. Antara Anyer dan Jakarta kita saling cinta. Antara Anyer dan Jakarta kisah cinta 3 malam kan ku ingat selamanya. Antara Anyer dan Jakarta. Ini Pak Ahok lagi reklamasi. Apa itu reklamasi? Nggak bisa. Gitu aja nggak bisa. Itu aku ya. Itu aku. Makanya itu ada kayak pendidikan politik mukanya mulai ada kayak itu. Mungkin untuk orang yang berduit, satu sekolah mahal, pastilah sekolah mahal kayak gitu, harus punya riwayat organisasi yang baik. Komunitas juga boleh. Antara Anyer dan nggak tahu aku ya, nggak tahu. Kita jatuh cinta antara Anyer dan Jakarta, kisah cinta 3 malam kan ku ingat selamanya. Antara Anyer dan Jakarta. Kayak gitu aja. Kalau dulu otomatis ya, kalau PNS langsung Golkar. Kayak dulu itu sebenarnya itu 3 itu sudah mumpuni sebenarnya. Kenapa harus dipisah-pisah sampai 100 kayak gitu ya? 100 berapa kayak gitu, kemudian sekarang di pressure berapa kayak gitu. Sekarang kayaknya sebenarnya sekarang udah ada 7 presiden ya, dari dulu katanya aku ditolak balik ya.
Suwe-suwe sekolahane gak ono, langsung langsung siapa yang mau daftar, banyak yang disuka, nggak tahu aku apa kembali lagi pada konstitusi, aku nggak tahu, aku nggak terlalu, karena aku ngomong kayak gini nih karena ini benar-benar sangat bikin, kalau buat orang yang panasan gitu ya. Kalau aku sih bukan yang panas ya. Aku dulu memang tunggu saatnya tepat kayak gitu loh. Tak omelin semua. Enggak, aku enggak berani, sama adikku tuh aku enggak berani kayak gitu. Tahu kah namanya kita jaga harga diri ya. Harga diri kayak gitu loh. Ya enggak apa-apa, semuanya tahu enggak apa-apa, tapi aku punya prinsip kayak gitu. Ya aku punya prinsip kayak gitu. Lihat aja nanti, aku ya kayak gitu, tapi aku udah ngomong kayak gitu. Ya mungkin aku ngomong aja, tapi jalan Tuhan kan takdir aku nggak tahu kayak gitu loh. Karena semua resiko aku tanggung kayak gitu. Resiko apapun, resiko apapun kayak gitu. Nggak ono teko. Wih duri, udah kayak gitu. Udah banyak sih, aku mau mau 1 jam ini. Belum mau juga kayak gitu loh, orang banyak yang milih bercerai daripada izin sendiri. Makanya banyak laki-laki berbohong kayak gitu loh, diem-diem kok tega ya, nggak disiapin makan, ya kan nggak disuruh kayak gitu. Aku pingin jadi, kalau sudah jadi suami aku kamu harus gini 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 gini. Banyak kan lelaki itu kan masih ngontrak kayak gitu, udah kan nggak tahu ya, dikirain kaya padahal masih mengontrak. Kayak aku tuh kayak, beneran ya, sampai beneran nggak punya beneran. Wah aku udah ngarepin usaha kayak gitu, dikasih uang usaha beneran, setelah benar-benar dia nggak punya, kayak ngontrak kayak gitu, aku mau mundur. Tapi dia nggak mau, aku mundur dia nggak mau, aku mundur dia nggak mau. Lah kalau aku dihianati padahal aku sudah, bukan dia didik masa aku loh ya, kayak gitu loh. Nggak tahu nih gimana ini, makanya nggak ada yang nggak sekarang. Kalau coba aku kebangetan banget kalau perempuan udah dikasih rumah, ada kendaraan, ketang itu sepeda motor masih nggak mau nyiapin makan kayak gitu. Banyak kayak gitu. Aku ya namanya perempuan ya, mungkin ujung-ujungnya nanti aku nggak pernah mikir nanti nikah lagi, nggak pernah kayak gitu loh. Udahlah, aku kamu bayar aja kayak gitu kan. Aku malu kan diajak pacaran 7 tahun, itu aku nggak suka sebenarnya kan. Aku nggak boleh pacaran, aku ngelanggar komitmen ibu aku udah bayar sama ibu aku, Cahyo yang merawanin aku kayak gitu ya, kayak gitu. Terus sekarang sudah bayar kayak gini. Dia sekarang ya udahlah, tinggal tunggu aja ya, marahku jadi marahnya Tuhan, semoga kayak gitu. Karena aku benar-benar fokus kayak gini. Banyak kok ibu-ibu yang nggak bareng kayak gitu. Kok foto-foto ini ya. Aku kalau ibu-ibu, misalkan sakit hati, kalau misalkan ngajukan katanya nggak boleh dalam tapi kalau ngajukan daripada dipoligami itu sakit sebenarnya. Yang penting dikasih santunan kayak gitu, daripada sakit hati mikirin dia ngapain sekarang, datang marah-marah, urusannya apa, bangkrut apa kayak gitu loh. Ya kalau sudah fair-fair gak apa-apa sih, sama bantu kayak gitu. Misalkan pembantunya 7 dinikahin semua, itu nggak apa-apa menurut aku, terserah, fair-fairan aja kayak gitu, dikasih depot satu-satu kayak gitu, nggak apa-apa sih. Yang penting dikasih santunan kayak gitu loh. Aku nggak bisa mikirin ke hubungan komunikasi batinnya kayak apa. Aku nggak bisa bayangin. Aku nggak bisa bayangin aja karena aku sudah totalitas kayak gitu. Ya apa ya, aku gak bayangin, aku kok jijik kayak gitu loh. Mungkin nggak dipakai, mungkin ya cuma jadi pegawainya aja, masa digilir kayak gitu, aku nggak tahu. Kan ada orang satu di itu lahirnya 99 bayi kayak gitu, berturutan ya, nggak gantian kayak itu loh. Kuat banget kayak gitu loh. Aku sih kuat-kuat aja, umurnya nih berapa kayak itu. India itu umur 90 melahirkan. Aduh, Masya Allah. Gimana ya, aku pusing. Aku nggak boleh baper ya, tapi
ngomongnya sampai 1 jam kayak gini. Ya udah, ini sekian aja dan terima kasih. Aku bisa meluapkan lagi kayak gitu. Semoga aku bisa, sebenarnya aku lebih tenang kayak gitu loh. Jadi kalau aku bikin vlog ini kayak kayak kerja kan. Begitu aku tetap kerja, kayak nyiapin sarapan keluargaku, kayak nyapu, kayak apa, kayak gini ini aku jadi gak kerja, tapi hatiku kayak luluh lantak kayak gitu. Aku benar-benar menunggu, kayak aku menunggu keputusan sidang, tapi ya nggak pernah tahu ujungnya kayak gitu. Terima kasih ya, semoga Tuhan support semuanya. Ini kayak gini nih aku harus nyambung, semoga aku nggak error kayak gitu ya. Bismillah aja.